Jadi gue selalu punya banyak alasan untuk bergerak melakukan sesuatu gitu karena buat gue permasalahannya banyak banget. Iya, permasalahan musik, permasalahan lingkungan, permasalahan wilayah lu nih. Iya kan, cukup Permasalahan banyak. Pamulang juga banyak ya. Iya. Tapi tanpa gue harus pressure karena kembali lagi identitas gue sebagai musisi gitu. Itu hanya sebagai salah satu bentuk bagaimana ya gue bisa menyuarakan itu dengan cara gue sebagai musisi. Dan gitu. akhirnya lu nyaman dengan profesi lu sebagai musisi dan cara diplomasi lu dengan musik, lu akhirnya menemukan cara itu. Iya sih, karena buat gue, ya gue tetap tidak bisa menafikan bahwa gue nih seniman, maksudnya musisi lah. Punya cara sendiri untuk bisa menyuarakan itu gitu. Mungkin setiap orang tuh punya cara yang berbeda-beda untuk bertahan, survive, memperjuangkan sesuatu, fight gitu ya. Ya kalau gue memang, basically kan gue juga bukan orang dengan mental yang wah dar-der-dor ya. Gue tuh sebenarnya kalau dipikir cengeng gitu ya, penakut gitu, terus juga ciut lah gitu. Gue tuh bukan tipikal orang yang mungkin pemberani apa segala macam. Jadi dengan musik tuh gue sangat nyaman untuk bisa berbicara banyak hal gitu di panggung yang mana gue bisa punya kontrol terhadap apa yang mau gue bicarakan, apa yang mau gue tampilkan. Dan kayaknya sih mungkin baru sejauh itu. Bahkan Earhouse pun sebenarnya kenapa gue bikin itu sebagai safe zone gue, karena gue ngerasa di situ gue bisa bicara apapun kan. Akan beda kalau misalnya itu tempat orang lain. Di tempat orang lain atau misalnya gue join kemana atau di forum apa tiba-tiba gue membicarakan sesuatu yang gue concern tapi tidak pada tempatnya, itu kan juga jadi malah salah arah ya. Jadi kadang-kadang gue lebih nyaman. Kenapa gue bikin tempat sendiri ya? Ada beberapa idealisme, kreativitas, mungkin juga orang-orang yang gue merasa menjadi safe zone gue untuk bicara banyak hal gitu. Gitu sih sebenarnya. Intinya sebenarnya hanya lebih karena gue mengakali apa yang mungkin gue merasa itu menjadi kekurangan gue. Gue mengakali dengan adanya hal-hal itu. Tapi kan biasanya orang ketika ada kekurangan, dia justru memendam aja gitu ya. Tapi lu justru bergerak dan lu mencari. Iya, mencari. Lu create space-nya gitu kan. Gue mencari, gue mencoba untuk cari di mana gue bisa nyaman ya. Gue selalu kayak gitu sih dari dulu gitu. Nice. Jadi contoh nih yang begini-begini nih spiritnya. Dan tadi ngomongin soal popularitas, terkenal, lu mau jadi gitaris terkenal di dunia. Menurut lu tuh popularitas dan terkenal gitu apa sih, Mbak? Iya. Saat itu ya? Saat itu ya, waktu kecil ya sebenarnya semudah kayak gue pengen orang tahu, tapi sebenarnya enggak deh kayaknya ya. Gue pengen kayak akhirnya kalau zaman dulu gue lebih pengen orang ngulik gitaran gue gitu. Atau misalnya gue diundang di acara-acara gitar gitu. Zaman dulu tuh kayak gitu karena yang gue tuh mungkin suka dengan band itu spesifik biasanya gitarisnya doang gitu. Dan nggak pernah melihat bahwa jadi anak band gitu merasa kayak wah ini ya yang gue cari, kayaknya dari dulu nggak. Mungkin karena pemalu juga kan basically gue dulu tuh gue pemalu, nggak kayak sekarang yang chatty gitu. Dulu tuh cukup pemalu. Sebenarnya gue cuma pengen gimana gue bisa naik ke atas panggung main gitar dan orang memperhatikan gue sebagai gitaris gitu. Dan ketika ada orang ngobrol sama gue soal gitar, gue akan senang gitu. Sebenarnya lebih ke sana sih. Gue mungkin waktu kecil nggak terlalu memikirkan dunia glamor atau segala macam, nggak mikirin itu ya. Karena emang gitar banget ya. Gitar banget, anaknya zaman dulu aja. Ya gue harus sedikit aja di gitaris sudah. Gitar gitu kan. Tapi makin kesini akhirnya pemaknaan terkenal itu lu ada penyesuaian maknanya nggak? Ada penyesuaian makna sih. Mungkin karena lingkungan juga akhirnya gue banyak berkenalan dengan seniman-seniman yang tradisi zaman mungkin sebelum ketemu Raisa ya. Banyak main juga sama dulu kelompok pengamen jalanan di KPJ di Bulungan gitu, di warung apresiasi Bulungan. Anto Baret ya? Anto Baret. Ada hal-hal yang dia kan terkenal dengan caranya ya. Iya betul. Yang buat gue akhirnya kehebatan itu gitu, keterkenalan itu sebenarnya sejauh mana lu punya kontribusi itu tadi sih terhadap mungkin
di lingkup yang lo bisa jangkau aja. Iya. Jadi nggak harus kayak gede banget. Gede Ini banget. aja gue nggak pernah membayangkan gitu ya, kayak lagu Pulang ke Pamulang ada di Iya. sini gitu. Iya. Yang mana, wah anjir Pamulang kalau dipikir-pikir kan besar juga ya Iya. sebenarnya, karena buat gue dulu Earhouse aja tuh cukup gitu. Orang kayak tahu gue di Earhouse, di lingkup yang kecil ini, di pojokan ruko ini Iya. gitu, kayak udah cukup buat gue gitu. Tapi ternyata keterkenalan atau hal-hal hebat Popularitasnya. tadi tuh sebenarnya yang akhirnya gue lihat adalah dengan berkaca pada sosok-sosok yang gue pernah contoh dan gue pernah lihat ini, nggak perlu sebesar itu juga sih. Sejauh mana yang lo bisa menginfluence, kalau emang cuman buat keluarga lo ya udah gitu. Iya, iya, iya. Atau cuman buat keluarga besar lo, atau cuma buat tetangga-tetangga lo, buat gue itu udah Cukup. sebuah influence dari sebuah keterkenalan itu sih. Jadi semakin kesini gue malah semakin kecil gitu mikirnya. Iya, iya, iya. Kayak udah nggak usah yang terlalu gede-gede, dari yang Karena popularitas versi lo bukan hanya terkenal dengan apa namanya, ya dikenal aja, tapi juga kontribusi yang mengikutinya ya, Iya, iya, gitu ya. iya, Jadinya Pak. akhirnya lo berpikir kayak kalau terlalu gede juga susah ya. iya, kayak ada ya the more responsibility Iya, aja the gitu, more kayak kok makin responsibility. gede tanggung jawabnya, kayak Iya. justru malah gue semakin kesini gitu. Iya. Gue semakin merasa gimana ya untuk lingkup yang paling kecil aja untuk bisa gue influence, gue gitu sebenarnya. Gue berpikir yang besar-besar, gue kayak jadi overwhelmed gitu loh, jadi Iya. capek gitu. Kayak Nah. misalnya ini deh, soal climate crisis Iya. gitu ya. No musik. Iya, no On Another music on Planet. another planet gitu. Kayak kan gede banget gitu ya Iya. lingkupnya ngomongin krisis iklim, tapi sebenarnya yang mungkin akan sangat jauh berarti buat gua gimana ya supaya orang-orang yang di sekitar gua mereka mengurangi pemakaian plastik sekali Plastik, pakai. ya. Terus kira-kira mereka belajar milah sampah atau waste management kayak gitu-gitu sih. Dan buat gua itu jauh lebih sulit ternyata gitu. Benar, benar, benar. Dan buat gua itu yang buat gue bisa terukur sih, menginfluence orang-orang yang lo bisa reach aja. Ya, ya. Ya karena Akhirnya- tangan lu cuma dua, men. Iya, akhirnya kayaknya gue semakin kesini makin ke arahnya semakin kecil justru lingkupnya. Seiring dengan usia dan waktu dan energi Ya, gitu tapi kayak, kan walaupun kecil. lingkupnya makin kecil, tapi di lingkup kecil itu orang-orangnya bahaya semua nih. oh iya ya, mungkin ya. Iya kan? Akhirnya Iya, mereka iya, mampu iya, iya. mengamplifikasi lebih besar lagi gitu kan. Bisa jadi mudah-mudahan sih begitu ya. Gue nggak terlalu berpikir bagaimana kira-kira misalnya mendelegasikan atau segala macam. Hanya gimana ya untuk bisa nularin habit ini gitu, Iya. lebih ke sana sih. Bagaimana untuk bisa menularkan pikiran ini, punya teman-teman yang punya misi visi yang sama, sepemikiran, dan yang paling penting juga yang mau gerak bareng gitu.